Mungkin nanti tiba-tiba muncul nama Nicholas Saputra. Lalu ada narasi menduetkan Dian Sastro dan Nicholas Saputra sebagai ketua tim pemenangan Anies. Sekalian nostalgia kayak di film Ada Apa Dengan Anies. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Siward. PDIP dan Parpol Koalisi sudah membentuk satu tim pemenangan yang namanya TPN atau Tim Pemenangan Nasional. Tim ini ketuanya bernama Arsyad Rashid dan ada 9 wakil sampai saat ini. Tapi di kubu Anies masih belum ada kabar soal tim pemenangan, apalagi ketuanya. Mereka mungkin sedang mencari-cari, dapat target, lalu berandai-andai siapa yang bakal cocok mengisi posisi penting di tim pemenangan Anies dan Caimin. Andai-andai ini menjadi sebuah hal yang agak memalukan, karena terlalu sesumbar ngomong ke publik sebelum dapat kepastian. Nama pertama yang sempat muncul adalah Najwa Shihab. Nama Najwa disebut langsung oleh Caimin. Tanpa menunggu terlalu lama, Najwa Shihab langsung menolak. Dia tegas mengatakan dia tidak mau menjadi kapten atau ketua atau pemimpin tim sukses Anies atau capres manapun. Najwa tetap akan netral dan berposisi sebagai bagian dari kekuatan sipil seperti sebelumnya. Usai nama Najwa, muncul nama lain. Entah siapa yang memulai isu ini. Muncul nama mantan Ketua Umum PBNU, Said Akil Siraj, yang digadang-gadang menjadi ketua tim pemenangan Anies Caimin. Sama seperti Najwa, dalam waktu yang tidak lama dia menolak. Yang mengatakan ini langsung adalah Sekretaris LPOI, Imam Pituduh. Dia membantah isu itu. Said Akil tidak pernah bertemu dan tidak pernah ada kesepakatan apapun dengan pihak-pihak yang mencoba membuat narasi atau mencoba mengusung dia sebagai kapten pemenangan capres-cawapres tertentu. Dari sini mungkin kalian sudah mulai ketawa. Kelompok yang berada di kubu Anies memang pada lucu-lucu. Dan setelah Said Akil, ini yang lebih lucu lagi, muncul nama artis Dian Sastro. Nama Dian Sastro disebut-sebut dalam rapat gabungan tim pemenangan. Informasi itu disampaikan oleh Ketua DPP PKB. Dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, pihak Dian Sastro langsung menolak mentah-mentah. Bukan ditolak mateng atau ditolak setengah mateng, tapi ditolak mentah-mentah. Mentah mana bisa dimakan, betul nggak? Penolakan itu datang dari manajer Dian Sastro. Dian Sastro sama sekali tidak tertarik terjun ke ranah politik. Tetap netral dan fokus ke karir sebagai artis. Habis Dian Sastro, entah siapa lagi yang bakal jadi target selanjutnya. Mungkin nanti tiba-tiba muncul nama Nicholas Saputra. Lalu ada narasi menduetkan Dian Sastro dan Nicholas Saputra sebagai ketua tim pemenangan Anies. Sekalian nostalgia kayak di film Ada Apa Dengan Anies. Salah, maksudnya Ada Apa Dengan Cinta. Penolakan dari 3 orang ini datang di saat bahkan belum ditawari secara resmi. Baru sebatas rumor saja sudah ditolak. Sangat memalukan. Kalau memang serius dengan Najwa Shihab, Said Akil atau Dian Sastro, atau mungkin Tom Cruise, setidaknya hubungi orangnya dan jangan dipublikasikan dulu ke publik. Kalau ditolak, setidaknya dampaknya tidak sememalukan ini. Belum apa-apa sudah koar-koar. Ditolak pula. Gimana coba? Kalau begini kan muncul spekulasi kenapa 3 orang itu kompak menolak jadi ketua tim ses. Orang-orang jadi berpikir karena rekam jejak Anies tidak bagus, makanya mereka menolak. Yang rugi malah Anies sendiri. Tapi memang kalau dipikir-pikir lagi, Anies itu identik dengan penolakan besar-besaran. Ambil contoh pemilihan nama cawapres. Sebelum Caimin, kubu Anies sebenarnya sudah menargetkan orang-orang seperti Mahfud MD, Khofifah, dan Yeni Wahid.
Tapi mereka menolak. Publik yakin mereka tidak sudi menjadi cawapres Anies karena sudah paham rekam jejak Anies. Hasilnya, tidak ada rotan akar pun jadi. Caimin kebetulan sedang bernafsu, dan jadilah duet Anies-Caimin dengan menyingkirkan Demokrat yang nangis di pojokan karena merasa dikhianati. Coba kalian bandingkan dengan tim pemenangan Ganjar. Ketuanya adalah Ketua Umum Kadin Indonesia. Wakilnya ada beberapa, misalnya Andika Perkasa, Angela Tano Sudibyo, anaknya Haritano, dan sisanya petinggi-petinggi dari parpol koalisi. Tidak ada yang heboh dan bombastis. Sebagian besar nama-nama itu kurang dikenal publik. Bahkan saya yakin nama Arsyad Rashid banyak yang tidak kenal. Saya juga sebelumnya tidak kenal orang ini. Begitu ditunjuk jadi ketua TPN, baru saya cari tahu siapa orang ini. Ternyata ketua Kadin. Tapi yang dicari itu kan bukan yang bikin heboh, tapi yang benar-benar efektif menjalankan mesin partai dan tahu persis gimana caranya memenangkan capres. Sedangkan kubu Anies, mereka memilih yang populer. Najwa Shihab, Dian Sastro. Kalau dilihat dari pola mereka, tujuan mereka itu supaya ada rasa sensasi dan disorot media. Menurut saya, kalau memang mau yang sensasional, jangan tanggung-tanggung. Ajak personil boyband BTS sebagai brand ambassador tim sukses Anies. Dijamin pasti heboh satu dunia. Trending topik di Twitter berminggu-minggu. Diberitakan terus-menerus non-stop. Dan siapa tahu, Anies-Caimin bisa menang Pilpres. Satu hal yang perlu kalian tahu, ini juga lucu. PKB dan Nasdem yakin Anies-Caimin bisa menang Pilpres 2024 hanya dalam satu putaran. Kalian yakin nggak mereka bisa menang satu putaran? Ya sebenarnya nggak boleh menertawakan mimpi dan target orang lain. Tapi gimana ya? Target mereka terlalu tinggi. Menang satu putaran itu sangat teramat sulit. Bahkan jika Jokowi ikut Pilpres dengan melawan dua paslon yang sekarang, kemungkinan besar tetap akan ada dua putaran. Ini Pilpres, bukan Pilkada. Malah lebih masuk akal kalau Anies-Caimin kalah satu putaran. Bisa lolos ke putaran kedua, itu sudah termasuk ajaib. Nasibnya seperti AHY Silvi di Pilgub DKI 2017. Kalah di putaran pertama dan langsung pulang ke rumah, meratapi mimpi yang tidak kesampaian. Jangan terlalu pede keluar-keluar ke publik bakal menang satu putaran. Ini kayak sesumbar menyebut 3 nama tadi untuk dijadikan ketua tim ses. Ujung-ujungnya ditolak mentah-mentah dan malu sendiri. Mungkin PKB dan Nasdem sedang berusaha mengangkat rasa percaya diri di saat mereka sedang terpuruk parah. Masalahnya, kalau kalah gimana? Takutnya mereka tidak mau terima kenyataan dan teriak-teriak Pilpres telah dicurangi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Biasanya yang model begini bakal membuat situasi politik makin panas. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.